Kita sekarang bicara rasa. Rasa itu ada rasa di tubuh. Kalau rasa di tubuh itu, itulah pengesap kita. Manis, pahit, asin, termasuk merasakan rasa kates tadi. Itu rasa itu adanya rasa di tubuh kita. Sehingga kita tahu ya bahwa oh rasa manis itu seperti ini. Oh rasa pahit itu seperti ini. Ya, oh rasa asam itu seperti ini. Jadi rasa-rasa itu adanya di tubuh. Termasuk rasa ini umpamanya seperti rasa, karena rasa ini dari tubuh. Seperti saya umpamanya nyentuh ini. Oh tahu saya ini, oh ini orang. Walaupun mata saya di ini ditutup, ya begitu saya sentuh, oh, orang ini. Ya, begitu juga yang menyentuh yang lain. Ya, oh ini pohon ini. Itu rasa. Yang mengenal itu rasa kita. Itu rasa di jasad namanya. Ya, sudah itu ada rasa di hati. Ya, rasa di hati kita. Rasa di hati itu senang, susah, ya gembira, dan lain sebagainya. Jadi rasa itu adanya di hati kita. Ya, seperti apa rasanya kalau kita susah. Yang merasakan itu adalah hati kita. Taruhlah kita katakan jiwa kita. Ya, seperti apa yang namanya orang senang itu, ya, yang merasakan jiwa kita. Ya. Nah kemudian ada satu lagi rasa. Itu rasa itu ada di rahasia kita. Ya. Nah rasa apa itu? Rasa ketuhanan. Ya. Kita rasakan betul bahwa betapa dekatnya zat Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya, nah rasa itu yang sangat tinggi nilainya di manusia. Rasa ketuhanan. Tapi rasa ketuhanan ini jangan terus digambarkan seperti rasa manis atau rasa-rasa yang ada di buah-buahan atau rasa di benda-benda, itu maksudnya. Ya. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah dirasakan. Yang merasakan adalah rahasia dia. Itu yang merasakannya. Ya, nah begitu juga kita sholat. Ya. Dirasakan juga. Ya, nah makanya kalau kita berbicaranya sudah ke arah sana, itu berarti bicara masalah hakikat, bukan bicara masalah syariat. Kalau pembicaraan sudah ke arah sana, ya. Sekarang kita bicara masalah sholat. Sholat menurut syarak ini namanya sholat menurut syariat. Tentu berbeda pengertiannya dengan sholat menurut pengertian hakikat. Beda. Ya. Nah makanya kalau kita sholat hanya semata-mata berdasarkan ilmu syariat saja, maka dia tidak akan dirasakan hakikatnya sholat itu apa. Tidak akan dirasakan sama dia, karena ilmu tentang hakikatnya, pengertian sholat menurut hakikatnya nggak ada di dia. Ya, kecuali nanti kalau sudah ilmunya ada. Ya, kalau ilmu menurut sholat menurut
syariat sudah ada di dia, kemudian sholat menurut pengertian hakikat sudah diketahui sama dia, insya Allah akan bisa dirasakan, ngerti dia. Ya, dan kalau menurut sholat menurut pengertian hakikat, yang tahu itu yang bersangkutan dengan Tuhan. Makhluk lain tidak akan tahu, termasuk malaikat tidak akan tahu. Karena itu semata-mata urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Laki manusia. Tapi kalau sholat menurut pengertian hukum syarak atau syariat, manusia pun bisa melihat. Karena sholat menurut pengertian hukum syarak adalah ya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam di dalam waktu yang sudah ditetapkan. Itu menurut syarak. Kalau sholat menurut syarak, manusia pun melihat, mengetahui kalau si A, si B itu sedang sholat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Tuhan. Tegaskan Allah seperti itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Kenapa kok ditegaskan seperti itu? Banyak orang Islam itu yang mengaku bertuhan kepada Allah tapi nggak tahu dengan Tuhannya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ini yang Tuhan itu. Kan itu bahasa kita aja. Ya, tidak adalah Tuhan lain selain daripada aku. Kenapa kok tegaskan seperti itu? Banyak orang Islam itu bertuhan lain kepada selain dari bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku syirik. Ya, maka sembah aku kata Allah. Ya, banyak orang Islam itu yang tatkala dia sholat menyembah yang lain selain daripada menyembah Allah. Ya, tegakkan sholat kata Allah untuk mengingat aku. Ya, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Oleh sebab itu sholat itu ada syariat, ada hakikat, karena ada mengingat aku. Nah, kalau mengingat siapa yang bisa lihat? Saya mau tanya, kita mengingat Tuhan ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu kita sendiri. Ya, kalau menegakkan sholat, ini bisa kelihatan. Itulah syarat namanya. Ada syarat, ada rukun. Kalau mengingat Tuhan, ya nggak ada syarat, nggak ada rukunnya. Kita bisa mengingat Allah tatkala kita apabila kita tahu dengan Tuhan. Kan seperti itu. Ya, nah itulah kalau bicara masalah rasa tadi. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sehingga kita tahu. Sehingga kita merasakan. Ya.